Iya, Ilover ya, kita masih di Station Surabaya dan kali ini masih barengan bersama saya Yohan Sasamudra. Seperti janji saya tadi bahwa saya akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan senior saya nih, boleh kalau saya bilang seperti itu. Ada Bapak Sumajir Makin Rahmat ya. Beliau ini selaku ketua SMSI Jawa Timur, kalau nggak salah, nanti juga kita konfirmasi lagi ya, yakni Serikat Media Cyber Indonesia Jawa Timur. Langsung saja menuju ke Bapak Sumaji Makin Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iwan. Halo, Ya. apa kabar ini Pak? Ini Pak Sumaji atau Pak Makin atau Pak Rahmat ini? Saya harus panggilnya. Ya, kalau nama lengkapnya Samiaji Makin Rahmat, tapi biasanya kalau teman-teman jurnalis manggilnya Cak Mat. Nah, itu kalau di Surabaya. Tapi kalau Pak Makin ya boleh, monggo. Kelihatannya lebih familiar ya ini Pak Cak Rahmat gitu ya. Ya, Cak Mat ya boleh, Cak Rahmat, monggo. Oke. Pak Cak Mat, ini saya pengen sekali sih ngobrol-ngobrol terkait dengan ke dunia digital ya, atau media cyber yang kali ini semakin juga berkembang ini ya. Dan ini merupakan sebuah perkembangan teknologi yang saat ini terjadi. Nah, menurut Pak atau Cak Rahmat sendiri, seperti apa sih perkembangan digitalisasi ataupun juga media cyber seperti sekarang ini? Cak Rahmat, silakan. Ya, jadi begini. Ketika media cetak mulai tergeser dan kemudian perkembangan IT, teman-teman termasuk yang di PWI dan teman-teman AJI itu sering kita berdiskusi bahwa kemajuan kondisi saat ini media cetak pasti cepat atau lambat dan tergeser. Maka tanpa ada perintah, karena memang tuntutan profesionalitas, kita dituntut saat itu media cetak yang tertati-tati, baik itu koran, majalah, dan seterusnya, kemudian dibantu dengan mulai mengenal media online. Karena apa? Karena sarana itu ditunjang oleh beberapa alat yang sifatnya itu privasi, yaitu handphone dengan fasilitas Android dan seterusnya, sehingga memudahkan orang itu bisa melihat dunia hanya dengan handphone. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, PWI saat itu sebagai inisiator membentuk Serikat Media Cyber Indonesia. Nah, ini media online yang pertama di Indonesia. Nah, kemudian disusul oleh AMSI, kemudian sebentar lagi disusul oleh teman dari JMSI. Nah, itu. Jadi begitu pesatnya sekali ya Pak Rahmat ya untuk perkembangan di cyber media sekarang ini ya. Dan kalau melihat dari perkembangan begitu pesatnya ini, sebenarnya tren dari masyarakat itu sendiri seperti apa sih? Masyarakat, jadi saya dari SMS sendiri ya, SMS sendiri itu anggotanya lebih dari 100. Kemudian kami para pengurus, terutama dari wakil ketua bidang organisasi, kemudian pendataan dan verifikasi, itu kita turun ke bawah, termasuk saya ke Madura, ke beberapa daerah, ke Bojonegoro. Ternyata sangat antusias. Mereka ingin gabung dan kepingin menjadi bagian bagaimana era digitalisasi ini, terutama media online ini, tidak kemudian tergerus oleh medsos, berita-berita yang berseliweran dan kadang-kadang itu sulit dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, maka kami selaku organisasi Serikat Media Cyber Indonesia di Jawa Timur melakukan pendataan dan ada lebih hampir 90 yang sudah statusnya itu berbadan hukum. Nah, bahkan dari anggota jumlah tersebut itu puluhan itu sudah terverifikasi Dewan Pers. Nah, mengapa hal ini penting? Karena nanti untuk ke depan, baik itu status sebagai mitra kepada pemerintah maupun sebagai pondasi dalam penyiaran berita yang bisa dipertanggungjawabkan, maka orang-orang ketika harus melakukan verifikasi Dewan Pers itu banyak syaratnya. Nah, ya, sehingga ada sifat kehati-hatian dari apa saja, dari tingkat sumber daya manusianya. Seperti contohnya, kalau dia
sudah mendirikan media online, bukan medsos ya ini ya, dia media yang sudah nanti terverifikasi Dewan Pers, pimpinan redaksi dan penanggung jawab itu harus ikut uji kompetensi wartawan utama, harus punya itu. Kalau tidak punya, maka media itu belum bakal lolos verifikasi administrasi. Nah, jadi begitu jenjang itu yang harus ditempuh. Gitu ya. Itu persyaratan mutlak istilahnya untuk bisa bergabung dalam SMSI ini ya, Cak Rahmat ya? Ya, jadi begini, kalau kita sebetulnya media semuanya, media online, media cetak maupun media televisian atau radio, itu ada syarat-syarat yang dipenuhi. Karena ada juga pasal-pasal yang ini khusus cetak, ini berkaitan dengan hanya online, semuanya hampir sama, kecuali pada fak-fak tertentu yang disitu ada sertifikasinya, kan begitu. Media online-nya itu apa, kan gitu kan? Oh, ada podcast dan seterusnya, dan siaran-siaran itu yang nanti dipantau oleh Dewan Pers, tidak dilepas begitu saja. Kebetulan SMSI ini saat ini juga ada newsroom atau grup dari anggota-anggota yang ada di SMSI, mendirikan siberindo.co. Gitu ya. Jadi itu jaringan seperti kalau networknya itu ada di situ. Mengapa itu? Untuk memudahkan dan juga mengambil berita dari konsorsiumnya jaringan network itu supaya memudahkan, karena selama ini bisa jadi nyun sewu, orang banyak ngambil copy paste dari Instagram atau dari miliknya artis, baru kemudian dikutip di situ. Nah, tanpa ada keseimbangan ini nanti kalau ada potensi hukum, apalagi medianya itu belum terverifikasi Dewan Pers, bukan menjadi produk pers. Iya. Jadi seperti semuanya harus ini ya terbuka dan juga harus jelas gitu ya, Cak Rahmat ya? Ya, memang semuanya namanya kalau sifatnya kabar kan gitu kan, berarti kan bisa benar bisa salah. Dan untuk membenarkan kabar itu memenuhi syarat sebagai produk pers atau pemberitaan kan gitu kan, apa saja itu online maupun itu syarat satu kali 5W1H dulu. Nah, kemudian siapa yang ngomong, kemudian kompetensi apa enggak dalam bidangnya. Nah, salah contohnya begini, kita sekarang ini lagi COVID-19. Nah, kemudian ada peristiwa yang menurut kita berkaitan dengan COVID, kita konfirmasinya ya tidak mungkin ke Mudin atau konfirmasinya ke dukun kan gitu kan, konfirmasinya harus kepada dinas kesehatan. Nah, itu kepada orang-orang yang punya kemampuan dan keahlian di situ. Dan beliau-beliau itu yang berkompeten untuk berbicara soal masalah yang nanti akan kita konfirmasi gitu ya, Cak Rahmat ya? Betul, dan ini saya juga alhamdulillah ini dihubungi dan memberikan, karena apa? Kalau masyarakat sudah terbiasa menerima informasi yang salah, nanti yang salah itu dianggap benar. Apalagi tidak sesuai dengan fak, bidang dan kompetensi, apalagi tidak mempunyai keahlian ngomong yang sewu ini. Sekarang kan sudah mulai karena public figure, kemudian ngomong sekenanya, seakan omongannya ini jadi panutan, kan bahaya ini. Iya, betul. Jadi itu berarti banyak hal ya yang tentu bisa kita lakukan. Dan ini omong-omong tadi pas kesempatan seperti ini, yang kesempatan yang sangat berharga. Apabila Cak Rahmat ini bisa hadir ke studio E-Station Surabaya, kita ngobrol-ngobrol banyak, lebih hot ini ya sepertinya. Siap. Nanti sama pengurus SMSI kita akan sajikan perkembangan itu, termasuk begini, ke depan kita juga, yang pemikiran saya ini pribadi dan juga diantisipasi oleh pengurus SMSI pusat, kita tidak tahu bahwa media digital itu atau online atau cyber ini pasti akan berakhir dengan kemajuan yang ada. Mungkin suatu ketika orang pribadi bisa bikin produk sendiri, karena sudah di situ kecanggihannya alat, kemudian sarana dan kemampuan seseorang, dia bisa kemudian men-sharing ini yang secara aturan produk itu sudah diakui. Nah, ini kita jujur saja masih ini kalau begitu cepatnya harus seperti itu, terutama mengenai IT, kemudian transaksi elektronik itu kemudian tidak dikendalikan, maka buntutnya juga kepada kenapa? Orang bisa menjadi influencer, bisa menjadi YouTuber, kemudian efeknya dia kan punya duit. Karena akhirnya pikiran sederhana, buat apa kemudian cari susah-susah mencari sesuatu yang kemudian susah,
tapi kalau kemudian ada cara cepat kemudian dapat duit. Nah, ini menurut saya yang tidak bagus. Ya. Mhm. Dan kalau melihat dari bangsa pasarnya sendiri ke depannya seperti apa ini Cak Rahmat? Nah, salah satu yang pokok juga semua rekan-rekan, jadi SMSI ini kan pemilik dari media siber, dia yang punya owner. Nah, maka mari bersama-sama melengkapi persyaratan administrasinya. Kalau sudah lengkap, nanti dipandu oleh teman-teman yang ahlinya untuk didaftarkan ikut verifikasi Dewan Pers. Dari situlah kalau sudah terverifikasi secara aturan itu kemudian tidak terkendala dan bisa menjadi satu kesatuan, enak nanti kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu nyatut aturan hukum maupun usulan-usulan pajak, itu tidak melanggar, gitu loh. Sehingga ketika ada kerjasama tidak menyalahi. Iya. Oke, kalau gitu Cak Rahmat atau Pak Samiaji Makin Rahmat ya, terima kasih sudah banyak sekali ngobrol-ngobrol. Yang lebih enak itu kita bisa join nongkrong di studio E-Station Surabaya ini Cak Rahmat. Siap, saya tunggu, siap. Oke, Cak Rahmat, harapan terakhir untuk perjumpaan kita, apa yang ingin disampaikan oleh Cak Rahmat sendiri selaku Ketua SMSI Jawa Timur ini? Jadi kapan itu saya sudah ketemu sama Bu Gubernur, Bu Kofifa. Beliau malah sangat respect. Bahkan meminta pengurus-pengurusnya itu dilakukan diklat, semacam pelatihan. Jadi biar paham manajemen dari keredaksian, manajemen dari administrasi, keuangan, maupun tindakan-tindakan yang sifatnya itu bisa bersinergi. Nah, karena kemudian ya kondisi COVID ini, sehingga kapan itu kita sudah dengan Kepala Badan Diklat, sudah komunikasi dengan termasuk Infocom, kemudian Humas, itu sempat dengan Ketua Pak Beni juga. Ada kendala, kita memang sedang menyusun ini. Dan insya Allah saya juga minta bantuannya dari media-media, kan radio itu rata-rata kan sekarang sudah ada media online-nya juga, kan gitu kan, juga ada podcast TV-nya. Nah, itu kalau bisa nanti bersinergi. Saya yakin kalau sudah saling paham dan memahami, maka muncul keuntungan-keuntungan yang itu juga keuntungannya bagi masyarakat, supaya dapat informasi yang benar dan sebenar-benarnya, dan kemudian itu dilatih masyarakat juga punya keinginan mencari berita yang mainstream. Yang berita itu memang sumbernya betul. Kalau bicara hadis, kalau bicara itu dalil, itu tidak diragukan gitu. Jangan dalil yang doif itu, yang salah itu. Baiklah kalau gitu. Matur nuwun, terima kasih Pak Cak Rahmat ya sudah bergabung bersama E-Station Surabaya, dan tentunya kita tunggu loh ya. Ini sepertinya ngobrol-ngobrol di sini santai-santai gitu. Oke, insya Allah. Baik, terima kasih Cak Rahmat, jaga kesehatan ya di masa-masa seperti ini, dan semoga Cak Rahmat bersama teman-teman dari SMSI Jawa Timur dan Indonesia sendiri dalam kondisi yang sehat dan sukses selalu buat karir Cak Rahmat ya. Terima kasih Cak Rahmat. Amin. Ya, Assalamualaikum. Salam sehat. Ya, salam sehat. Salam sehat. Ya, Assalamualaikum Cak Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, itulah tadi e-lovers ya. Cak Samiaji atau Pak Samiaji Makin Rahmat, atau sering disebut atau sering disapa dengan Cak Rahmat di dunia teman-teman jurnalis yang ada di Surabaya ataupun juga di Indonesia dan sebagainya gitu ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semuanya obrolan kita di kesempatan kali ini. Saya masih banyak waktu untuk bisa menemani Anda, dan yang pastinya banyak film-film pendek yang tentu kita bisa nikmatin, dan juga lagu-lagu yang enak kalau kita juga nikmatin di siang ataupun juga di sore hari nanti. Jangan kemana-mana, tetap saja di E-Station Surabaya, dan jangan lupa subscribe and share and juga like YouTube dari E-Station Surabaya.